Anggota Koperasi Simpan Pinjam CU Sawiran Jawa Timur, tahun buku 2025 sudah berakhir dan menjadi kewajiban bagi pengurus KSP CU Sawiran untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas capaian rencana kerja dan rencana anggaran dan pendapatan belanja tahun buku 2025 yang sudah disetujui oleh anggota. Sebagian besar dari capaian tersebut telah kami sampaikan dalam rapat anggota evaluasi dan perencanaan yang berlangsung pada tanggal 13 Desember 2025 yang lalu. Maka pada kesempatan ini, pengurus akan menambahkan beberapa hal, terutama terkait dengan perspektif keuangan yang kita capai per 31 Desember 2025. Sebagai koperasi simpan pinjam, kita tentu sudah sangat paham bahwa pendapatan CU Sawiran sebagian besar bersumber dari jasa pinjaman. Namun, partisipasi anggota dalam akses pinjaman di sepanjang tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan sebesar 4,83%. Terkait kondisi ini, memang ada beberapa anggota yang mengusulkan dilakukannya inovasi pada produk pinjaman, terutama untuk menyesuaikan jasa pinjaman sehingga anggota semakin tertarik untuk melakukan akses pada produk pinjaman. Tetapi perlu dipahami oleh anggota CU Sawiran bahwa menurunnya nominal pelemparan pinjaman bukan melulu disebabkan produk CU Sawiran tidak sesuai dengan kebutuhan anggota. Tetapi karena sejak beberapa tahun terakhir dan terutama di tahun 2025 ini, CU Sawiran melakukan analisa dan survei atas permohonan pinjaman yang lebih ketat, lebih sesuai dengan prosedur dan tentu lebih hati-hati. Ini adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kelalaian kredit. Dalam catatan kami, cukup banyak pengajuan pinjaman dari anggota yang tidak diloloskan oleh bagian kredit, yaitu sekitar 150 pengajuan pinjaman dengan nominal lebih dari 9,5 miliar. Turunnya nominal pelemparan pinjaman tentu berdampak pada pendapatan CU Sawiran. Maka hal ini harus diimbangi dengan beban jasa simpanan dan juga beban usaha dan beban umum dari CU Sawiran. Beban jasa langsung adalah besarnya jasa simpanan yang dibayarkan CU Sawiran kepada anggota. Besarnya jasa simpanan ini terus mengalami menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kondisi ekonomi makro, dan terutama untuk mengimbangi pelemparan pinjaman. Anggota CU Sawiran bisa mencermati kesenjangan antara nominal simpanan dan pinjaman yang ada di lembaga kita pada draft laporan RAT. Cukup besar kesenjangan yang ada antara simpanan dan pinjaman. Itu sebabnya pengurus harus terus berupaya untuk menyesuaikan jasa simpanan dan jasa pinjaman di lembaga kita ini. Beban usaha dan beban umum adalah biaya yang diperlukan atau biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional CU Sawiran. Beban umum dan beban usaha ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena adanya kendali yang ketat atas anggaran. Beban jasa simpanan langsung dan beban usaha dan umum yang mengalami penurunan pada tahun 2025 ini bisa mengimbangi turunnya pelemparan pinjaman sehingga kita bisa mendapatkan hasil SHU yang meningkat dan tetap positif di akhir tahun buku 2025 ini. Anggota CU Sawiran yang kami hormati,
Inovasi yang dilakukan oleh pengurus bersama dengan jajaran manajemen, salah satunya adalah pada strategi pemasaran produk CU Sawiran, yang di sepanjang tahun 2025 ini kami berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan beberapa komunitas atau instansi, memacu juga pengenalan akan produk anggota melalui kanal media sosial lembaga, dan meningkatkan pendidikan anggota. Perpanjangan dan bertambahnya kerjasama CU Sawiran dengan banyak komunitas dan instansi menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan atas layanan CU Sawiran. Jika di tahun 2024 tercatat ada 22 komunitas atau instansi yang menjalin kerjasama dengan CU Sawiran, maka di tahun 2025 ini di cabang 2 tercatat ada 35 komunitas atau instansi, dan di cabang 3 bertambah 2 komunitas. Pertambahan ataupun perpanjangan kerjasama ini tentu juga memberikan dampak bertambahnya jumlah anggota dan serapan atas produk simpanan dan pinjaman CU Sawiran. Pendidikan yang merupakan salah satu pilar dari CU Sawiran di tahun 2025 ini cukup giat dilakukan. Ini tidak hanya menjadi kekuatan marketing untuk bisa mengenalkan visi dan misi CU Sawiran, tetapi menjadi sarana yang cukup efektif dan efisien untuk mengenalkan layanan dan produk dari CU Sawiran. Di tahun 2025 ini, terutama melalui pendidikan literasi keuangan, cukup banyak serapan atas produk pinjaman ataupun simpanan yang menjadi dampak positif dari terselenggaranya kegiatan-kegiatan pendidikan. Maka memang CU Sawiran berupaya untuk meningkatkan kegiatan pendidikan agar kredit union Sawiran bukan melulu transaksional, tetapi kami hadir untuk memberikan pendampingan atas literasi keuangan dan pengembangan usaha anggota. Pertambahan anggota dari kegiatan pendidikan juga peningkatan atas serapan produk bisa dicermati pada draft laporan RAT. Peningkatan juga terjadi pada proses penyelesaian kredit bermasalah atau kredit lalai. Sampai dengan Oktober 2025 yang kami sampaikan dalam rapat anggota Eva Perca, ada 118 rekening pinjaman yang bermasalah yang bisa diselesaikan. Dan tersisa 2 bulan di akhir tahun 2025, ternyata kerja keras dari manajemen bisa meningkatkan jumlah rekening kredit lalai yang diselesaikan. Maka sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat ada 138 rekening kredit lalai yang diselesaikan dengan nilai saldo pinjaman 5,94 miliar. Dari penyelesaian ini, lembaga mendapatkan hasil sebesar 443 juta rupiah. Kalau anggota CU Sawiran mencermati grafik NPL atau kredit lalai pada laporan RAT, maka memang yang tertuang pada laporan tersebut penyelesaiannya itu sebesar 1,8 miliar. Perlu dipahami oleh anggota bahwa NPL yang tercantum tersebut adalah kelalaian kredit usia 90 hari ke atas. Maka memang ada beda pencatatan dalam penyelesaian NPL secara keseluruhan dengan NPL yang ada di dalam grafik. Tetapi secara keseluruhan dari kredit bermasalah yang ada di lembaga kita di sepanjang tahun 2025 ini bisa terselesaikan 5,94 miliar. Anggota CU Sawiran yang kami hormati, kalau kita semua mencermati laporan pertanggungjawaban pengurus terutama pada perspektif keuangan, maka tentu ada beberapa bagian yang tercatat pertumbuhan negatif. Bagian ini tidak bisa dipisahkan dari bagian lain, karena pertumbuhan negatif di beberapa bagian berdampak adanya pertumbuhan positif
pada beberapa bagian penting, terutama pendapatan, sisa hasil usaha yang tentunya ini menjadi jaminan atas keberlanjutan CU Sawiran. Demikian yang bisa kami sampaikan secara garis besar untuk pertanggungjawaban capaian rencana kerja dan RAPB tahun buku 2025. Kami mengajak semua anggota Koperasi Simpan Pinjam CU Sawiran Jawa Timur untuk mencermati laporan pertanggungjawaban pengurus yang tertuang dalam buku laporan. Dan perlu diingat juga bahwa rapat anggota tahunan dari CU Sawiran menggunakan mekanisme rapat anggota tertulis. Maka kami pun mengajak anggota aktif untuk memberikan suaranya dengan mengisi lembar tanggapan yang akan menentukan disahkannya laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2025. Terima kasih.